Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tetra Andrisa Lovitasari, NIM A12 2019 06183 pada kelompok A126402. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang the visioning test pada mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Visioning phase yaitu merupakan tahap pertama dalam perencanaan sistem dan teknologi informasi. Tujuan dari visioning phase untuk menentukan visi dari kegiatan serta menyusun rencana proyek dengan berbagai proses yang ada. Pada tahap visioning harus dapat dipahami seluruh tujuan, proses, dan cangkupan setiap proses dengan cara menyeluruh. Visioning test lebih berfokus pada keadaan organisasi, bukan pada sistem dan teknologi informasi. Berbagai analisis internal dan eksternal dilakukan untuk membantu fase ini dalam mengidentifikasi tujuan, proses, manajemen, dan arah bisnis organisasi. Visioning test mempunyai 3 komponen. Yang pertama yaitu menginisiasi dan mengelola proyek. Yang kedua, dapat mengerti situasi dan visi bisnis saat ini. Yang ketiga, dokumen dan mengkonfirmasi hasil analisis dari dokumen yang dibuat. Pertama, saya akan membahas tentang menginisiasi dan mengelola proyek. Ada 7 langkah untuk menginisiasi suatu proyek. Yang pertama yaitu memfinalkan tujuan target dan ruang lingkup. Sebelum kita melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, kita harus memfinalkan tujuan dari suatu proyek sehingga proyek memiliki tujuan yang jelas dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan dan ruang lingkup yang telah kita buat. Kemudian yang kedua yaitu ada identifikasi peranan dan tanggung jawab. Identifikasi peranan dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan wawancara peserta sehingga dapat mengetahui informasi pemahaman peranan dan tanggung jawab partisipasi pada proyek ini. Yang ketiga yaitu konfirmasi hasil kerja dan rencana kerja. Kemudian yang keempat ada membuat template draft, dapat berupa dokumen rencana strategi sistem informasi yang terperinci yang telah teridentifikasi seperti tujuan, ruang lingkup, proses perencanaan sehingga orang lain dapat memahami tentang rencana suatu proyek dapat dikembangkan dengan keputusan yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, ada mengumumkan proyek dan melakukan orientasi proyek. Mengumumkan strategis proyek kepada mereka yang terlibat pada proses perencanaan saat interview, sehingga mengerti arah kebutuhan suatu proyek. Kemudian yang keenam yaitu menetapkan atau membangun tata kelola proyek yang sedang berlangsung. Ketetapan ini memajukan proses perencanaan memiliki peran penting karena kunci dari keberhasilan bagi suatu organisasi. Kemudian yang terakhir ada melakukan review dan rencana proyek. Proses untuk meninjau kembali tujuan proyek, ruang lingkup, rencana peran, tanggung jawab.
apakah telah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu mengerti situasi dan visi bisnis saat ini. Ada beberapa tahapan untuk memahami situasi dan visi bisnis saat ini. Yang pertama yaitu ada review dokumentasi bisnis. Ini kita melakukan review tentang apa tujuan bisnis dan visi misi sehingga bisa mengetahui bisnis ini mau kita bawa ke arah mana. Yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan wawancara, survei, dan struktur bisnis. Proses pengembangan bisnis ini dengan mengembangkan pertanyaan, interview, survei, dan workshop. Yang ketiga yaitu penjadwalan wawancara, workshop, dan survei. Kemudian yang keempat, setelah melakukan penjadwalan, kemudian kita mengadakan atau menjalankan wawancara, workshop, dan survei. Kemudian yang kelima, yaitu ada dokumentasi wawancara, workshop, dan survei. Dan yang terakhir yaitu kita mereview dan konfirmasi input bisnis. Ini maksudnya kita meninjau kembali dan mengonfirmasi hasil dari data yang masuk. Yang ketiga yaitu ada dokumen dan mengkonfirmasi hasil analisa dari dokumen-dokumen yang dibuat. Dokumentasi bisnis ini ada dua, yaitu situasi bisnis dan arah bisnis. Situasi bisnis ini terdiri dari history, deskripsi, financial summary atau keuangan, customer, vendor, industri, informasi. Kemudian arah bisnis ini ada misi, visi, value, strategi, dan finansial target. Kemudian selanjutnya ada dokumen bisnis industri 10. Yaitu di bagian seri 2, yaitu kebutuhan lingkungan bisnis. Pokok-pokok atau draft dari internal perusahaan yang berpengaruh atau target yang mempengaruhi kinerja yang sedang berjalan saat ini. Kemudian yang kedua, kebutuhan bisnis eksternal. Ini berkaitan dengan operasi perusahaan saat ini, tapi faktornya dari eksternal perusahaan seperti supplier, distributor, dan customer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.